1 Mei 2007. Saya Ketua Pratisya Amdarsya dengan NIM 122.0200056 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul transduksi sinyal melalui second messenger lipid. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Lipid bukan hanya komponen struktural membran sel, tetapi juga berperan sebagai second messenger dalam transduksi selnya. Jurnal ini membahas secara khusus peran gliserolipid dan sphingolipid sebagai second messenger lipidik yang mengatur berbagai respon biologis, seperti inflamasi, polimerasi, dan apoptosis. Salah satu jalur utama yang dibahas adalah jalur fosfoinositid dan yang menghasilkan deoksigliserol atau DAG dan kalsium sebagai second messenger klasiknya. Namun dalam dekade terakhir fokus juga tertuju pada jalur sphingonyelin yang menghasilkan siramid sebagai second messenger penting dalam pengaturan kematian sel dan respon imunnya. Siramid ini mirip dengan DAG, berada dalam konsentrasi rendah di sel tetapi juga dapat meningkatkan secara cepat dan signifikan setelah aktivasi respon permukaan selnya. Peningkatan siramid ini memicu aktivitas target-target protein spesifik di dalam sel yang dapat mengarah pada aktivasi jalur kinase, perubahan transkrip gen, hingga inisiasi apoptosis. Namun, studi-studi terdahulu kesulitan membedakan antara siramid sebagai bagian struktur lipid membran dan siramid sebagai sinyal aktifnya, sehingga pemahaman mengenai mekanisme aksi siramid relatif baru dan berkembang. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu melalui pendekatan secara kualitatif, di mana melakukan tinjauan secara literatur yang mengumpulkan dan juga menganalisis informasi dari berbagai publikasi ilmiah yang relevan untuk membahas topik mengenai transduksi sinyal pembawa kedua lipid. Di mana setelah dikumpulkan, informasi akan disusun dan juga diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang secara komprehensif mengenai peran dari gliseroglycerida seperti diacylglycerol atau DAG dan juga sphingolipid yaitu ceramide dalam proses pensinyalan seluler, termasuk mekanisme aktivasi enzim kunci seperti fosfolipase C dan D, interaksi dengan protein kinase, dan peran dalam proses apoptosis dan inflamasi. Untuk kesimpulannya itu didasarkan pada sintesis informasi dari berbagai studi yang telah ada. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Sinyal melalui second messenger turunan gliserolipid. Yang pertama ada fosfolipase C atau PLC. Meskipun DAG sebagai pembawa second messenger dari jalur fosfoinositida, namun masih banyak pertanyaan terkait bagaimana molekul terbentuk dan dapat mengaktifkan protein kinase C atau PKC. Fosfolipase C atau PLC spesifik terhadap fosfoinositida yang menghidrolisis fosfat inositol 4,5 bisfosfat PIP2 menjadi DAG dan inositol trifosfat IP3. PLC atau fosfolipase terdiri dari 3 kelompok isofrom, ada beta, gamma, sama delta. Ketiga isofrom ini memiliki atau merupakan polipeptida tunggal yang mengandung 2 daerah dari homolog tinggi, yaitu disebut sebagai X dan Y, didahului oleh dominan homolog plexrin atau pH. Adapun respon VLC terhadap aktivasi reseptor. PLC diaktifkan oleh 2 jalur utama tergantung pada isofromnya. Yang pertama itu ada VLC beta, diaktifkan oleh reseptor serpentin GPCR melalui protein G heterotrimerik. Terus ada juga yang kedua yaitu VLCY yang diaktifkan oleh reseptor tyrosine kinase atau RTK sebagai atau seperti epidermal growth factor, folate driven growth factor, dan lain-lainnya. Kemudian ada aktivasi PLC-nya. Sama seperti respon PLC, aktivasi PLC juga oleh 2 jalur utama. Ada VLC beta yang mengikat dominan disetter terhadap dominan Y. Yang kedua yaitu subunit G beta gamma dapat mengaktifkan PLC beta melalui dominan pH. Terus yang kedua ada VLC gamma, yaitu mengikat dominan SH atau sir homologi dari LTK atau reseptor tyrosine kinase. Dan terakhir yaitu diaktifkan oleh fosforilasi pada residu tirosin spesifio oleh RTK.
Kemudian akan dilanjut dengan bahasan mengenai dua peran penting gitu ya dalam dunia seluler atau pengiriman pesan gitu ya. Yang pertama ada fosfolipase D atau sering disebut juga PLD, yang kemudian juga ada namanya protein kinase C atau PKC, di mana kedua enzim ini itu berperan krusial gitu ya dalam komunikasi dan fungsi sel. Yang pertama kita akan masuk ke fosfolipase D atau PLD, di mana fungsi utama daripada fosfolipase D atau PLD ini ialah menghidrolisis fosfatidilkolin gitu ya menjadi asam fosfatidat dan juga kolin gitu. Bisa dibayangkan gitu ya, PLD ini tuh misalkan di sebuah kota yang ramai, kemudian PLD ini itu kurir yang sangat penting gitu ya untuk mengirimkan pesan penting. Nah, fungsinya tadi ya telah disebutkan bahwa memecah molekul lemak bernama fosfatidilkolin menjadi dua bagian, yakni ada asam fosfatidat dan juga kolin. Nah, di mana proses ini itu terjadi sebagai respon terhadap berbagai sinyal dari luar, sebagai respon gitu ya terhadap berbagai rangsangan ekstraselulernya. Di mana peran PA ini sendiri yakni untuk membawa pesan lipid sekunder. Yang pertama ada mengatur protein kinase, GTPase, P1 kinase, dan adenilat siklase. Kemudian efek langsung PA belum sepenuhnya dipahami gitu ya, banyak efek demediasi oleh DAG dan LPA. Nah, kita lanjut mungkin kepada mekanisme aktivasi daripada PLD itu sendiri, yang mana ini telah ada tersedia gambar gitu ya untuk memudahkan kita dalam mempelajari mekanisme aktivasi PLD. Nah, yang pertama itu di mana PLD ini dalam gambar ini tuh terdapat dua jalur utama aktivasi PLD. Mungkin yang sebelah kiri, yang paling kiri itu melalui reseptor terkait protein G atau yang namanya GPCR. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu jalur yang melalui respon tirosin kinase atau RTK. Nah, yang pertama kita bahas yang melalui jalur GPCR dulu gitu. Dimana aktivasi GPCR ini dimana adanya pengikatan ligan ke GPCR. Nanti daripada hasil pengikatan ligan tersebut memicu pertukaran GDP menjadi GTP gitu. Ada hidrolisis. Kemudian pada subunit ini alfa gitu ya, G alfa, protein G heterotrimerik gitu. Kemudian nantinya subunit G alfa yang teraktivasi akan mengaktifkan dua enzim hilir gitu ya, yakni ada PI3K atau dinamakan fosfoinositida 3 kinase, di mana ini tuh akan memfosforilasi fosfatidilinositol 45-bifosfat atau PIP2 gitu ya menjadi nantinya PIP3, bisa dilihat gitu ya. Kemudian nanti sedangkan PHK ini sendiri ialah enzim yang terlibat dalam pensinyalan bagian hilirnya gitu. Kemudian nanti ketika telah telah terubah PIP2 menjadi PIP2 gitu ya, PIP3 itu akan mengaktifkan RHOA dan juga ARF ini. Nah, kedua molekul ini itu untuk dimana dia itu merupakan GTPase kecil yang berperan dalam regulasi sitoskeleton dan juga perdagangan membran. Kemudian nanti RHOH dan ARF yang telah teraktivasi gitu ya, kemudian akan mengaktifkan isoform PLD satunya gitu. Nah, kemudian kita lanjut kepada gambar yang jalur kedua mungkin ya, dimana jalur RTK. Nah, aktivasi RTK ini gitu ya, dimana ini sebuah reseptor gitu ya, dapat dilihat seperti kunci gitu.
di mana adanya pengikatan ligan ke RTK memicu dimerisasi dan autofosforilasi reseptornya. Nah, kemudian RTK yang telah teraktivasi itu akan merekrut atau membawa gitu ya, mengaktifkan fosfolipase C gamma atau PLCY gitu. PLC gamma. Kemudian PLC gamma menghidrolisis PIP2 menjadi nantinya DAG dan juga inositol 1,35 trifosfat atau IP3 gitu. Kemudian DAG yang telah teraktivasi gitu ya akan mengaktifkan protein kinase C, nanti akan berkesinambungan dengan materi selanjutnya gitu ya. Kemudian di mana ini terdapat dari gambar ini itu aktivasinya seperti itu, dan ada tambahan di mana ini tuh ada gambar bahwa dari melalui jalur PC gitu ya bisa langsung ke PA gitu ya. Artinya dalam jalur RTK ini PLD ini dapat diaktifasi secara independen dari PKC. Nah, kemungkinan itu melalui mekanisme lain yang memang tidak sangat ditunjukkan dari gambar ini sendiri. Nah, kemudian di mana gambar itu menunjukkan DAG yang mengaktifasi PKC gitu ya. Dapat dilihat ini DAG mengaktifasi PKC, tapi kemudian dapat secara tidak langsung mengaktifkan PLD gitu, tidak ditunjukkan secara jelas gitu dalam gambar gitu. Makanya nanti memang daripada gambar ini sendiri PC itu bisa independen mengaktifkan PA gitu oleh PLD. Nah, kemudian sebagai tambahan juga gitu ya, adanya mekanisme keterlibatan fosfolipase D gitu ya terhadap perkembangan kanker gitu, dimana ini itu terdapat kelainan gitu ya atau ketidaksinambungan melalui jalur si PLD ini sehingga menyebabkan perkembangan kanker secara cepat. Bagaimana mekanismenya? Dimana PLD ini dapat berperan di penyakit kanker itu salah satunya di produksi DAG dan PA-nya. Ketika PLD menghasilkan asam fosfatidat dan juga PA atau DAG gitu ya, di mana kedua metabolit ini merupakan pembawa pasang lipid sekunder yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan proliferasi sel, yang mana DAG khususnya mengaktifkan protein kinase atau PKC yang berperan penting gitu ya dalam berbagai jalur pensinyalan yang mengontrol pertumbuhan sel, dimana ketika aktivasi PKC yang berlebihan dapat mendorong proliferasi sel yang tidak terkontrol. Itu salah satunya ciri dari ciri khas gitu ya dari sel kanker itu sendiri. Kemudian juga dia bisa berperan sebagai migrasi dan invasivitas sel kanker, di mana nantinya ada yang namanya remodeling sitoskeleton gitu ya, karena memang perannya di situ. PLD ini akan berperan dalam remodeling sitoskeleton aktin yang berperan untuk migrasi dan invasi sel, di mana nanti produk PLD, PA, dan DAG itu dapat mempengaruhi dinamika aktin, memungkinkan sel kanker itu untuk bergerak dan menembus ke jaringan sekitarnya. Makanya dalam kanker itu penyebaran bisa cepat atau lambat itu bisa dikarenakan karena adanya peran PLD ini sendiri atau PKC ini. Nah, kemudian kita masuk kepada protein kinase C atau dapat disingkat sebagai PKC, di mana fungsi utama daripada PKC ini sendiri ialah enzim yang berfungsi sebagai target utama untuk diacylglycerol atau untuk DAG. Jadi kita telah mendengar ya gitu ya, aktivasi DAG. Nah, di mana dia itu untuk PKC inilah gitu ya yang berfungsi sebagai target utama untuk DAG ini aktif sendiri gitu. Kemudian target aktivasi PKC itu di mana ada yang namanya target langsung, di mana PKC
relasi berbagai protein, termasuk ada Marx, terus kemudian myogenin, lamin B, dan P-glikoprotein. Dimana adapun struktur PKC ini sendiri, diantaranya ini terdapat di sisi gambar yang berwarna domain, ada beberapa domain gitu ya. Ada yang namanya domain C1 dan ada C2. Ini dapat dilihat kalau C1 itu yang berwarna biru, sedangkan C2 ini yang berwarna pink gitu ya. Domain C1 itu bisa dinamakan dengan cysteine region. Kalau yang pink atau C2 itu dinamakan calcium binding domain, dimana nanti C1 ini itu untuk mengikat lipid yang berperan gitu ya dalam aktivasi, dan juga jikalau C2 atau calcium binding domain, dimana untuk dia tuh bergantungnya kepada kalsium untuk interaksi dengan membran asam. Nah, kemudian kita lanjut kepada aktivasi PKC. Nah, di sini dapat dilihat ada banyak berbagai jalur yang dapat memang mengaktifasi PKC. Yang tadi pun di PLD itu berperan juga gitu ya dalam aktivasi PKC ini sendiri. Nah, selain PLD yang bisa mengaktifasi PKC, ini ada beberapa jalur lagi nih yang bisa mengaktifasi PKC ini sendiri. Yang pertama ada dengan jalur fosfolipase C atau yang dinamakan PLC, di mana PLC ini akan menghidrolisis fosfatidyl lisonitol 45 bifosfat atau PIP3 menjadi DAG dan juga IP3, di mana DAG ini akan yang berperan gitu ya sebagai aktivator langsung PKC, sementara IP3 yang memicu pelepasan kalsium atau Ca2+ dari retikulum endoplasma. Kemudian ada yang namanya jalur fosfolipase A2 atau PLA2, di mana di sini PLA2-nya menghidrolisis asam arakidonat atau AA dari fosfolipid membran, di mana AA ini kemudian dapat diubah menjadi berbagai eikosanoid yang beberapa diantaranya itu dapat mengaktifkan PKC. Kemudian ada jalur fosfolipase D atau PLD. Tadi ini yang telah kita singgung sedikit, di mana PLD ini akan menghidrolisis fosfatidilkolin atau PC menjadi asam fosfatidat atau PA. Nah, PA ini yang diubah menjadi DAG oleh enzim PA fosfohidrolase yang namanya gitu ya. Nah, DAG inilah yang kemudian akan mengaktifkan PKC-nya. Kemudian apa sih peran kalsium gitu ya? Dimana peran kalsium ini atau Ca2+ ini, dimana kan tadi telah disinggung bahwa dia tuh bermainnya juga dengan kalsium gitu di domain 2-nya, dimana itu tuh untuk pelepasan Ca2 dari retikulum endoplasma akibat IP3 mengikat konsentrasi Ca2+-nya gitu ya, yang di intraseluler. Ca2+ itu dimana sebagai kofaktor yang penting untuk aktivasi beberapa isoform dalam PKC itu sendiri, terutama isoform konvensional atau CPKC, di mana bahwa di gambar itu terlihat gitu ya, Ca2+ dari retikulum endoplasma dan Ca2+ sitosolik berkontribusi pada aktivasi PKC. Kemudian apa sih peran DAG, di mana DAG ini merupakan aktivator gitu ya yang paling utama di PKC, di aktivasi untuk PKC, di mana nanti DAG-nya akan berikatan dengan domain C1 dari PKC, menyebabkan perubahan konformasi yang mengarah pada aktivasi enzim. Nah, di mana di gambar juga menunjukkan bahwa DAG dari jalur PLC dan PLD itu berkontribusi juga dalam aktivasi PKC. Kemudian bahwasannya aktivasi PKC ini tuh gabungan sinyal dari DAG, Ca2+, dan mungkin juga jalur dari PI3K yang menyebabkan aktivasi PKC. PKC ini yang teraktivasi kemudian akan memfosforilasi berbagai substrat protein hilir yang akan memicu respon selulernya. Nah, di mana beberapa studi juga mengatakan bahwa protein kinase itu atau protein kinase C atau PKC memainkan peran yang kompleks, dan dia tuh seringkali bertentangan dalam perkembangan kanker. Nah, di mana ini salah satu peran PKC juga ya dalam onkogenik atau yang mendorong pertumbuhannya kanker itu sendiri. Yang pertama,
perannya itu sebagai proliferasi sel, di mana beberapa isoform dari PKC gitu ya, terutama isoform konvensional atau tadi yang CPKC dan novel namanya ada CPKC dan juga tadi ada NPKC. Dia itu kedua isoform dalam PKC itu dapat mendorong proliferasi sel yang tidak terkontrol gitu, dimana nanti adanya aktivasi yang berlebihan jalur-jalur ini yang dapat menyebabkan pertumbuhan tumor gitu ya, atau kanker. Nah, daripada tadi peran PKC dan PLD ini sendiri yang memang perannya juga dalam pertumbuhan sel kanker, daripadanya gitu ya, ketika kita telah mengetahui hal tersebut, berdasarkan peran PLD dan PKC gitu ya, di mana kedua enzim ini tuh merupakan strategi yang menjanjikan untuk menghambat pertumbuhan kanker, di mana terdapat juga beberapa penelitian aktif yang sedang dilakukan untuk mengeksplorasi pendekatan ini, di mana beberapa pendekatan yang memang telah diteliti gitu ya sebagai pengurangan pertumbuhan kanker gitu ya, adanya inhibitor PLD gitu, di mana mengidentifikasi dan mengembangkan inhibitor PLD yang spesifik dan efektif. Tujuannya itu untuk menghambat produksi PA dan DAG-nya sehingga mengurangi sinyal yang mendorong untuk pertumbuhan dan proliferasi sel kanker. Kemudian daripada tantangan penelitian tersebut, di mana mengembangkan inhibitor PLD yang selektif yang hanya menargetkan PLD di sel kanker tanpa mempengaruhi fungsi PLD di sel normalnya. Nah, yang efek samping yang tidak diinginkan pun harus diminimalisir. Kemudian adanya inhibitor PKC, di mana inhibitornya sama untuk menghambat aktivitas isoform PKC onkogeniknya sehingga mengurangi sinyal yang mendorong pertumbuhan dan proliferasi sel. Tantangannya mirip seperti inhibitor PLD, di mana adanya itu spesifitas yang tinggi gitu ya, agar tidak merusak pensinyalan yang lainnya. PKC ini harus menargetkan isoform onkogenik saja tanpa mempengaruhi fungsi isoform PKC lainnya yang penting untuk fungsi sel normal. Begitu. Baik, untuk selanjutnya itu ada lisofosfatidik atau yang biasa dikenal sebagai asam lipofosfat gitu, di mana LPA ini adalah metabolit dari fosfolipid yang dilepaskan oleh sel yang teraktivasi, terutama oleh trombosit. Yaitu memiliki struktur sederhana berbasis gliserol dengan suatu rantai asam lemak dan satu gugus fosfat, namun memiliki efek biologis yang sangat luas di berbagai sistem sel gitu. Nah, untuk si LPA sendiri, dia tuh punya nama IUPAC, salah satunya itu ini yang dicantumkan di sini, yakni 2-dihidroksi 3-fosfonooksipropil Z-oktadex 9-enoat. Nah, ini untuk link sumbernya, dan di sini juga ditertakan struktur ataupun gambar kimia dari lisofosfatidik asid atau LPA. Nah, di sini ada yang satu asil LPA, 2 asil LPA, kemudian dan 1 alkil LPA. Untuk fungsi dari LPA sendiri, itu yang pertama adalah menginduksi agregasi trombosit, kemudian merangsang proliferasi dan pertumbuhan sel, menyebabkan retraksi neurit atau neurit retraction, dan juga terlibat dalam proses respon inflamasi dan proses penyembuhan luka. Nah, sebagian besar efek biologis dari LPA ini, dia tuh dimediasi oleh reseptor yang tergolong di keluarga G-protein atau yang biasa disebut dengan GPCR gitu, G-protein coupled receptor. Dia dikenal dalam famili endothelial differentiation gene atau EDG dan memiliki 3 anggota. Yang pertama itu ada reseptor LPA, yaitu LPA1, atau yang biasa dahulu tuh disebut sebagai EDG2, kemudian ada LPA2 atau EDG4, dan LPA3 atau EDG7. Nah, ada juga sebetulnya reseptor lainnya gitu, yakni GPR23, P2Y9, LPA4, dan GPR92 atau LPA5 gitu.
Nah, akan tetapi dari reseptor-reseptor tersebut itu belum diteliti secara mendalam sehingga belum sekuat reseptor-reseptor pertama yang tadi sudah dijelaskan. Nah, reseptor-reseptor tersebut itu dia dapat berikatan dengan berbagai jenis protein G untuk mengaktifkan jalur sinyal gitu seperti RAS dan mitogen activated protein kinase atau MAPK. Kemudian juga ada RAW, ada fosfolipase C atau PLC, serta beberapa jenis protein tirosin kinase. Kita lihat di sini keterkaitan dari LPA dan juga GPCR gitu. Di sini ada yang pertama jalur ekstraseluler atau pembentukan dan aktivasi LPA dan S1P gitu ya. LPA itu kan lisofosfatidic acid. Nah, yang pertama ini ada PLS atau fosfolipid seperti phosphatidylcholine atau PC gitu ya, dipecah oleh enzim PLA1 atau PLA2 menjadi lisophospholipid atau LPL seperti LPC. Nah, kemudian si LPC ini mengonversi autotaksin ini mengonversi LPC menjadi LPA. Kemudian LPA dilepaskan ke lingkungan ekstraseluler dan dia bekerja dengan mengikat reseptor LPA, yakni LPA 16 gitu, ditandai dengan warna biru muda di situ. Nah, ada juga di sini sphingosine 1 fosfat atau SPH, dia itu adalah prekursor S1P. Kemudian SPH ini dikonversi menjadi S1P oleh enzim SPHK1 dan SPHK2 atau sphingosine kinase. Nah, S1P ini dibawa keluar sel oleh transporter SPNS2 dan MSD2B. Kemudian di luar sel itu S1P diikat oleh ApoM atau albumin untuk stabilitas. Kemudian S1P ini mengikat reseptor S1P 1-5 untuk memicu sinyal. Nah, di jalur intraseluler dan degradasi, LPA ini dibentuk juga dari phosphatidic acid atau PA melalui PA atau PLA1-alpha. Nah, PA ini berasal dari pemecahan PC oleh PLD atau fosfolipase D. Nah, LPA juga dihilangkan atau dimatikan oleh enzim LPP, lipid fosfatase yang mengubahnya menjadi monoasil gliserol atau MAG. Nah, di sini ada selain daripada LPA, ada S1P di mana setelah S1P digunakan, yaitu bisa dipecah oleh liase menjadi komponen non-lipid atau di sini ditulisnya HD plus PE atau diubah kembali menjadi sphingosine oleh LPP. Nah, dari struktur ini tuh dia menunjukkan bagaimana si LPA dan S1P ini tuh dihasilkan, kemudian dilepas mengikat reseptor serta dihancurkan untuk dia bisa menjaga keseimbangan sinyal lipid di dalam tubuh gitu. Nah, apa sih kesamaan dari kedua peran LPA dan S1P ini gitu? Yang pertama, mereka itu merupakan sinyal proliferasi dan migrasi sel, kemudian untuk inflamasi, angiogenesis, dan homeostatis imun dan vaskular. Nah, adapun sebelahnya gitu ya, di mana gambar ini tuh menunjukkan mekanisme kerja reseptor yang berpasangan dengan protein G atau GPCR gitu, khususnya jalur aktivasi adenilat siklase oleh mungkin melalui GPCR. Nah, gambar ini itu merupakan salah satu contoh transduksi sinyal intraseluler yang umum gitu, yang bisa dilihat ataupun dijadikan sebagai contoh di mana molekul sinyalnya itu seperti chemokine atau LPA, dia mengaktifasi jalur enzimatik di dalam sel. Nah, yang pertama itu di sini terlihat ada pengikatan ligan ke reseptor, di mana chemokine atau ligan lain seperti LPA, dia itu berada di luar sel dan berikatan dengan reseptor seperti GPCR, itu di membran sel. Nah, hal tersebut itu menyebabkan perubahan beberapa konformasi pada reseptor. Kemudian perubahan konformasi reseptor itu membuatnya berinteraksi dengan protein G trimerik seperti alfa, beta,
dan gamma subunit yang berada di sisi dalam membran. Nah, subunit alfa awalnya terikat GDP, itu tidak aktif. Kemudian ketika reseptor aktif, GDP diganti oleh GTP mengaktifkan subunit alfa. Kemudian subunit alfa GTP ini terlepas dari subunit beta gamma. Nah, subunit alfa GTP mengaktifkan enzim adenilat siklase yang tertanam dalam membran gitu. Kemudian adenilat siklase ini mengubah ATP menjadi CAMP atau cyclic AMP yang merupakan second messenger penting dalam banyak jalur sinyal, di mana CAMP ini kemudian mengaktifkan berbagai target intraseluler seperti protein kinase A untuk mengatur ekspresi gen, metabolisme, dan fungsi fisiologis lainnya gitu. Nah, di sini juga dilihat bahwa di GPCR itu dia yang pertama bisa menurunkan CAMP di tipe G protein, kemudian juga dia bisa aktivasi PKC, kontraksi dan migrasi melalui protein GQ, kemudian juga di sini dia bisa mereorganisasi sitoskeleton dan migrasi sel melalui protein G12 atau 13. Nah, untuk selanjutnya itu ada sphingolipid gitu. Kalau secara struktural, sphingolipid ini tuh dia merupakan salah satu kelompok lipid yang dia memiliki kerangka dasar berupa basa lemak panjang yang biasa disebut sebagai sphingosine gitu, dimana yang paling umum dari sphingosine ini tuh adalah sphingosine. Nah, dari struktur dasar ini dia tuh terbentuk berbagai jenis turunan sphingolipid, di mana salah satu bentuk paling umum atau paling penting dari sphingolipid ini adalah salah satunya ceramide gitu, yang dia itu terbentuk ketika si sphingosine ini berikatan dengan asam lemak melalui ikatan amida. Nah, ceramide ini kemudian itu dapat dimodifikasi lebih lanjut untuk dia itu membentuk berbagai turunan sphingolipid yang tentunya kompleks gitu, seperti sphingomyelin, karena di sphingomyelin ini tuh dia ada penambahan gugus fosforil, kolin. Kemudian ada glycosphingolipid, atau dia tuh ada penambahan gugus gula, serta beberapa molekul bioaktif seperti sphingosine 1 atau sphingosine 1 fosfat atau S1P. Kemudian ada ceramide 1 fosfat atau C1P, dan klasifikasi sphingolipid ini biasanya dibagi ke dalam 3 kelompok utama, yakni sphingosine dan turunannya, ceramide dan sphingolipid kompleks, yang semuanya berbagi kerangka dasar sphingosine sebagai dasar atau fondasi dari strukturnya gitu. Nah, di dalam sel, sphingolipid ini tidak hanya berperan sebagai komponen struktural membran plasma, akan tetapi dia juga memiliki fungsi biologis yang tentunya penting gitu dalam membran sel ini, di mana salah satunya itu dia berperan dalam pengaturan berbagai proses seluler seperti adesi sel, proliferasi, kemudian migrasi, diferensiasi, hingga apoptosis gitu. Ceramide sendiri itu cenderung mendorong sel ke arah kematian dengan pemicu permeabilitas membran, mitokondria, dan aktivasi case space yang berujung pada apoptosis. Ini dijelaskan juga ada struktur dari sphingolipid dan turunannya gitu ya. Di sini ada sphingolipid, kemudian dia ada ceramide, ada sphingosine, dan sphingosine 1 fosfat yang tadi sudah dijelaskan. Ini juga ada penjelasan di mana sphingolipid sendiri itu dia bersifat hidrofobik dan hidrofilik, dan dia tadi sudah dijelaskan juga fungsinya sebagai proses sel seperti adesi, pertumbuhan, migrasi, dan kematian sel. Itu. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya diserahkan kepada presenter selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahadatul Aisyah Patricia Amdarsya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ceramide itu menjadi salah satu second messenger pada pensinyalan sel gitu. Jadi ceramide ini dia itu akan namanya mengaktifkan jalur pensinyalan sel gitu.
Nah, akan mengaktifkan beberapa faktor entah itu pertumbuhan sel, proliferasi, diferensiasi, bahkan apoptosis gitu. Bagaimana serma itu akan mempengaruhi atau akan mengakibatkan apoptosis pada suatu sel. Jadi dia itu akan mengaktifkan yang namanya caspase dan akan mengakibatkan disfungsi pada mitokondria dan juga ada stress and reticulum endoplasma. Dan di sini juga serma itu akan mempengaruhi atau dia itu menjadi salah satu faktor gitu pada beberapa penyakit seperti kardiovaskular, diabetes maupun penyakit kulit. Nah, pada sebelah kiri saya di sini ada yang namanya gambar, di mana gambarnya ini adalah hubungan antara ceramide dengan beberapa penyakit itu. Yang pertama pada kardiovaskular. Pada kardiovaskular ini ceramide ketika dia naik maka akan menyebabkan yang namanya inflamasi maupun apoptosis pada sel jantung. Selain itu juga dia akan membuat plak, di mana plaknya itu juga akan berbahaya pada penyakit jantung. Yang kedua, pada penyakit obesitas atau diabetes. Nah, di sini perannya dalam sel ceramide ini adalah untuk menghambat jalur atau metabolisme pada lipid sehingga tubuh seseorang tersebut akan mengalami resistensi insulin, yang itu yang menandakan bahwasannya menjadi cikal bakal penyakit diabetes. Dan selanjutnya adalah dermatosis, di mana pada dermatosis ini jadi fungsinya ceramide adalah dia itu akan merusak skin barrier pada seseorang tersebut gitu, sehingga kulit seseorang tersebut akan mengalami kering gitu. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana signaling apoptosis maupun inflamasi pada ceramide terhadap inflamasi dan apoptosis sel. Jadi pada jalur inflamasi ceramide ini dia akan mengaktifkan namanya CPAK, di mana CPAK ini yang akan mengaktifasi RAF1. Nah, RAF1 ini akan menyebabkan atau akan mengaktifkan jalur MAPK kasdase, di mana MAPK kasdase inilah yang dia akan menghasilkan namanya fosfolipase A2, sitosolik dan asam arakidonat, di mana asam arakidonat dengan sitosolik inilah yang akan menyebabkan inflamasi gitu, atau faktor inflamasi juga pada suatu sel. Sedangkan untuk jalur apoptosis yang pada bagian sebelah kanan, gambar sebelah kanan, jadi serma itu dia akan mengaktifkan namanya MEKK1 atau MPAK, atau juga disebut dengan ERK1, RRK kinase 1, di mana nantinya itu MEKK1 ini dia akan mengaktifkan SEK1 yang melewati jalur stress activated protein kinase atau SAPK, di mana nantinya itu SAPK ini itu akan SAPK ini akan mengaktifkan C-Jun atau faktor transkripsi untuk memicu apoptosis suatu sel. Baik, selanjutnya itu target for ceramide action. Jadi yang pertama ada ceramide sebagai second messenger. Jadi ceramide itu adalah molekul lipid yang terbentuk melalui hidrolisis sphingomyelin oleh enzim sphingomyelinase. Nah, fungsinya sebagai second messenger karena ditemukan dalam berbagai proses biologis penting seperti inflamasi dan apoptosis. Selanjutnya, ceramide dapat dihasilkan melalui aktivasi berbagai reseptor permukaan sel seperti TNF-alpha, reseptor FAS, IL-1, bahkan oleh paparan sinar radiasi dan vitamin D3. Nah, begitu terbentuk, ceramide akan mempengaruhi berbagai protein regulatorik di dalam sel untuk memediasi respon stres, kematian sel, ataupun proliferasi. Selanjutnya, yang kedua ada target ceramide CAPK. Jadi target pertama ceramide adalah CAPK atau ceramide activate protein kinase. Jadi CAPK ini adalah protein kinase serin atau treonin dengan berat molekul 97 kilodalton yang berada di membran plasma. Nah, aktivitasnya itu meningkat hingga 10 kali lipat karena si kadar ceramide dalam sel ini tuh juga ikut meningkat gitu. Misalnya saat distimulasi oleh TNF-alpha. Nah, CAPK berperan penting dalam mengaktifasi jalur MAPK, yaitu melalui fosforilasi RAF1 yang kemudian mengaktifasi MEK dan MAPK. Nah, jalur ini pada akhirnya menyebabkan respon inflamasi termasuk produksi enzim seperti fosfolipase A2 dan pelepasan asam arakidonat.
Nah, selanjutnya itu ada target ceramide CAPP. Jadi target kedua adalah CAPP atau ceramide activate protein fosfatase. Jadi CAPP ini termasuk dalam keluarga protein fosfatase 2A dan atau PP2A. Nah, enzim ini berbentuk heterotrimer dengan subunit C sebagai bagian katalitik dan subunit B sebagai bagian memberikan sensitivitas terhadap ceramide. Nah, saat ceramide meningkat, CAPP ini berpindah dari sitoplasma ke membran, tempat ia melakukan defosforilasi terhadap protein target. Nah, aktivitas CAPP dikaitkan dengan penghambatan pertumbuhan sel sehingga berperan dalam mekanisme antiproliferatif dan mungkin dalam kontrol siklus sel. Selanjutnya itu target ceramide VAV. Jadi VAV ini protein yang berperan sebagai guanine nucleotide exchange factor atau GEF. Jadi fungsi utamanya adalah mengaktifkan protein RAS dengan menukar GTP dengan GTP. Nah, aktivitas VAV ini diketahui meningkat ketika ceramide naik, terutama dalam sel hematopoietik seperti sel darah putih. Nah, dengan demikian ceramide dapat berperan dalam regulasi sistem imun dan proliferasi sel melalui aktivitas RAS, jalur yang penting dalam transduksi sinyal dan pertumbuhan. Selanjutnya itu target ceramide PKC. Nah, target yang terakhir yang saya bahas ini PKC, yaitu isoform atipikal dari protein kinase C. Jadi tidak seperti isoform lain. Jadi PKC ini tidak diaktifkan oleh DAG atau forbol ester, tetapi justru oleh ceramide. Peningkatan ceramide dapat menyebabkan peningkatan fosforilasi dan aktivitas PKC. Salah satu efek utama dari aktivasi PKC itu oleh ceramide adalah aktivasi faktor transkripsi NF K-beta yang penting dalam respon imun dan inflasi. Mekanisme ini menghubungkan aktivasi TNF dengan jalur genetik downstream melalui ceramide. Selanjutnya yaitu adalah poin crosstalk atau interaksi antara gliserolipid dan juga sphingolipid, di mana yang telah dijelaskan bahwa gliserolipid ini seperti diasil gliserol dan untuk sphingolipid ini adalah ceramide. Nah, pada poin pembahasan ini dijelaskan bahwa keduanya ini punya peran penting yang saling berlawanan dalam pengaturan apoptosis, di mana DAG ini menghambat apoptosis yang diinduksi oleh ceramide di berbagai titik dalam jalur pensinyalan, termasuk di enzim sphingomyelinase. Nah, efek perlindungan dari DAG ini terhadap apoptosis mungkin bukan hanya akibat manipulasi dari farmakologis, tapi juga berperan dalam mekanisme biologis seperti efek radioprotektif faktor pertumbuhan fibroblast dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedua lipid ini mampu berinteraksi dan juga mempengaruhi satu sama lain dalam proses pengaturan sel yang dapat mempengaruhi respon biologis sel terhadap berbagai stimulus. Lalu interaksi ini terjadi melalui pengaturan enzim yang terlibat dalam metabolisme lipid. Ketika DAG meningkat, maka akan mengaktifkan protein kinase C atau PKC, yang pada gilirannya nanti akan menghambat sinyal apoptosis yang diinduksi oleh ceramide. Nah, di sisi lain, ceramide itu bisa mengaktifkan jalur yang merangsang apoptosis, termasuk jalur MAPK yang terlibat dalam respon inflamasi. Nah, keseimbangan antara kedua lipid ini itu penting untuk menentukan apakah hasil akhir dari transduksi sinyal. Ketika kadar ceramide-nya tinggi, maka akan menunjukkan adanya stres seluler yang dapat memicu apoptosis. Tetapi jika pada DAG itu meningkat, sinyal anti-apoptotik dapat mendominasi, kemudian mendorong sel untuk bertahan hidup dan juga berproliferasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh drop komennya di kolom komentar ini. Terima kasih. Selamat